Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hatiku. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang yang sedang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Lalu kuarahkan cahaya senter ke sana, dan tiba-tiba muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. "Nek, jalan pulang ke arah mana ya?" Aku bertanya dengan hati-hati. Ia menyeringai, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Ocos, ocos," katanya sambil terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Itu Ocos." Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam bicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Sana, rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari langkah kaki yang mendekat. Gagang pintu bergerak, pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di depanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Oh, orangnya nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, itu ada Ocos." Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api yang mengambang di atas sana. "Ayo masuk cepat," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela pun ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada pula lampu canting yang ia gantungkan di balik dinding. "Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, hah?" "Namaku Ori. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung.
Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin. Abah Sarta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, Bah, kataku kemudian. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satu pun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abah Sarta marah, orat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit, ini sulit. Ia menoleh pada si nenek. Antar aku pulang saja, Bah, tolong aku. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan yang cemas. Kenapa, Bah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Aku mengerutkan dahi. Iya, para jin penghuni gunung ini. Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia itu bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya kakek itu. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kamu harus pergi sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan, Bah. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini aja. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapinah. Kita bisa mati dibunuh oleh Hocos. Abah Sarta membentaknya. Dia pun membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku menginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia menghembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku untuk menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu, juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar, lalu kulepas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu kecanting temara menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar bola api itu masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok hari. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Edi, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah
berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan menghilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintip dari celah lubang dinding bilik. Tampak jelas Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. "Sumohon, Nyai." Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. "Entong, ngagangguan cocol aku loh," kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. "Jangan mengganggu mainan saya." "Sumoho, Nyai, hampur aku loh." Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu pun menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin, wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari balik dinding, lalu kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak mendengar. Lalu pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia seperti ingin membunuhku? "Pergi, kamu pergi dari sini," bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. "Baik, Bah, ampun." Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku, lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api itu masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah. Pegang. Ya, hati-hati, pegang." Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. "Apa ini, Nek?" tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. "Kubunuh kau," ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit itu. Segera ku kantongi keris kecil itu, lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu ke arah mana langkahku. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh, diiringi dengan kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Ku perhatikan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu, tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil. Gigiku pun bergetar,
perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendirian. Aku mungkin tidak akan bisa untuk bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam sama sekali dan masih saja terus mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. "Bangsat lu, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu," teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku segera berakhir. Sesaat kemudian ada sesuatu yang menabrak dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku pun terjatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Lalu kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kuraih kembali senterku lalu mengarahkan cahaya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi hutan itu. Ia mendengur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Lalu kurogos sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku dia seruduk sampai terseret beberapa meter kemudian. Kupegang erat-erat kepala babi itu, lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengibaskan kepalanya, membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulihat babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku pun melompat dan berhasil menangkap tubuh itu. Babi itu kemudian mengamuk. Ia lari sembarang ke arah manapun, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Lalu kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku lalu refleks untuk merogoh keris kecil dari dalam kantong celanaku. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba ia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan yang sedang berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu, bangsat? Keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh. Kedua tangannya pun bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darahnya muncrat dari lubang dari bekas tanjapan keris itu. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Ricky, bangun Rick." Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat.
Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. Dua hari telah berlalu. Aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Lalu aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan tadi. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya untuk pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan yang terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Lalu aku mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu besar. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky, itu saja sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali datang. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul, sementara bola api itu masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Kupercepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Benar, dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Polowasari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Lalu ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku pun waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja dia mengeluarkan sebuah golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali.
Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga pun mengejarku. "Kau harus mati!" teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang cahaya senter Pak Jaro yang berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. "Itu dia!" teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak itu. Aku tidak sanggup lagi untuk berlari. Mereka malah semakin mendekat dan semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu, lalu memasukkan di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi. Entah aku akan dibawa kemana. "Ampuni aku, Pak Jaro, jangan bunuh aku." "Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu akan membunuh orang banyak." Pak Jaro menunjuk ke langit. "Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang ke gunung ini lagi. Aku tidak mau mati muda, Pak." Kedua lelaki yang menggotong malah tertawa. "Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu." Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. "Apa kau tahu dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau juga akan kumakamkan di samping mereka," tambahnya dari Pak Jaro. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kugunjangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. "Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami?" "Belum. Masih ada satu orang yang masih hidup." "Siapa?" "Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin." "Mira," desisku kemudian. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernafas. "Pak, tolong lepaskan, Pak." "Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai kok." "Aku tidak bisa bernafas, Pak." Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesaji di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk sebuah lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesaji. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini.
Pak Jarwo dan dua anak buahnya duduk bersila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jarwo membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jarwo mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. "Jangan, Pak, aku mohon ampuni aku." Air mataku keluar. Yang ku ingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jarwo menyuruh anak buahnya mengikat leher dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. "Tarik kakinya," suruh Pak Jarwo. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jarwo keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap untuk memenggal kepalaku. "Surga menunggumu, Nak." Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba roh Riki memandangiku dengan tatapan nelangsa. "Riki, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya," kata Pak Jarwo. Ia mengacungkan arit lalu menembaskannya ke leherku. Ku pejamkan mata karena tidak sanggup untuk melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jarwo dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun Nyai," gumam Pak Jarwo. Aku membelekkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jarwo dan anak buahnya yang ketakutan, aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Ulah dibayan," kata wanita itu. "Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku?" "Sumuhun Nyai," timpal Pak Jarwo. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jarwo dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali itu mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada orang lain yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan yang diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pohon. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut lalu mendekati pisang yang ia lemparkan. Setelah berhasil meraih pisang itu, lalu aku makan dengan lahap beserta kulitnya. Monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada, takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Lalu aku meringsut menjauh dari semak itu. "Hai!" Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya dia menghembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. "Lu siapa?"
Uswah, nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku, lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Loh, kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah nggak aman, katanya. Lanjutnya, semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa. Sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga mati? Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gua Ori. Terjebak? Iya, dinikahi genderuwo. Uswah bergidik ngeri saat aku menceritakan apa yang dialami Mira. Aku lalu mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas tersebut. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gua udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah pun berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Lu lihat itu. Uswah menunjuk rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gua nggak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Apa salahnya mencoba? Timpal Uswah kemudian. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatan terbatas. Kemudian Uswah menyalakan senter. Ia mengarahkan ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan, menembus kabut yang sangat tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, kataku saat Uswah mencoba untuk memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati mengenaskan. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apa benar perkataan Pak Jarwo kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri. Itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapahku untuk mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang.
karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak untuk menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian di Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama ketika kita setiap malam, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus itu memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang pembawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah menghilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tanganku. Lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa saat hari. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya seorang prajurit dari kerajaan di Indonesia pada masa lalu seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu tiba-tiba hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan untuk kami ikut masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala, lalu menggenggam lengan Uswah agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan untuk mendekati kereta kuda itu. Uswah, jangan. Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil untuk menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira, Mir, syukurlah gua ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitar sini. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak Ri, gua udah bilang hidup gua lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke Om kalau gua udah menikah dan punya anak, kata Mira kemudian. Aku mundur beberapa langkah.
Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari untuk mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku pun ikut masuk ke dalam keraton itu. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi oleh para penjaga. Uswah pun dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah itu. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua untuk duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga itu akan bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu hanya memandangiku sambil terus tersenyum yang membuatku merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hatiku. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Sekitar jam 7 pagi, Uswah pun siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing, sementara motorku diangkut pakai mobil pick up. Di hari yang sama Gunung Polosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkaraku ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang hilang dalam pendakian. Tak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Polosari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar apapun tentang pencarian Mira. Juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil.
Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin, dan aku yakin roh LD dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga, aku pernah bertemu dengan LD. Ia menjadi budak para jin gunung itu. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Karena dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung LD. Aku menangis melihat seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky, tapi ya dalam mimpi juga. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar itu. Tatapnya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick." Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang itu. Kemudian ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tetap saja tidak berhasil. Dia menjadi bahan mainan makhluk penghuni pohon itu. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan melengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon yang lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pulosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu di rumah. Lalu segera aku bukakan pintu. "Ori." Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa, Om?" "Temani aku naik ke Gunung Pulosari untuk mencari Mira," pintanya Om Bobby.